get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Bertemu kembali dengan kami dari Rumah Belajar Solusi. Nah, di video kali ini kita akan lakukan pembahasan sebanyak 3 buah soal. Dan soal-soal yang kita lakukan pembahasan di video kali ini itu adalah soal-soal yang biasanya diujikan pada saat mata ujian kemampuan kuantitatif untuk pelaksanaan UTBK. Oke, kita nggak usah buang waktu, kita langsung ke soal yang pertama. Katanya, dalam sebotol air terkandung 20% di dalamnya cairan gula. Jika cairan gula ditambahkan dengan jumlah yang sama, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Sudah ditentukan nilai P-nya itu adalah persen kandungan gula setelah ditambahkan dan nilai Q-nya itu sebesar 40%. Pilihan jawaban yang disediakan, pilihan jawaban A, nilai P lebih besar dari Q. Sebaliknya, itu di pilihan B, nilai P lebih kecil dari Q. Ketika nilai P sama dengan Q, itu pilihan jawaban C. Dan pilihan jawaban D, semua pilihan salah. Nah, bagaimana mengerjakan soal yang pertama kali ini? Kita umpamakan saja dari sebuah kejadian awal, ada sebotol air. Dan sebotol air ini isi totalnya sebanyak 100 ml. Kan katanya dalam soal itu 20% di dalamnya adalah cairan gula. Berarti kalau isi totalnya adalah 100 ml, maka pasti susunannya jadi seperti ini ya. 80 ml itu kandungan air dan 20 ml itu kandungan gulanya. Bisa sampai di sini? Nah, lalu dikatakan dalam soal, cairan gula ini ditambah lagi dengan jumlah yang sama. Jumlah yang sama. Berarti ditambah lagi dengan 20 ml gula. Bisa sampai di sini? Nah, kejadian akhirnya tentu volume air dalam botol ini akan bertambah sehingga 120 ml. Nah, si 120 ml ini komposisinya berubah menjadi seperti ini ya. 80 ml air dan 40 ml gulanya setelah ditambahkan loh. Bisa sampai di sini? Nah, maka persentase gula terhadap air itu pasti rumusnya menjadi seperti ini ya. 40 dibagi 120 dikali dengan 100%. Nah, nilainya itu adalah 33,3%. Nah, si 33,3% ini adalah persen gula terhadap air. Artinya dia adalah nilai dari P-nya. Sementara nilai Q-nya itu sudah ditetapkan yaitu 40%. Maka sudah gampang ya. Jawabannya pasti ada di pilihan B ya. Bahwa nilai P lebih kecil daripada nilai Q. Bisa sampai di sini? Saya rasa soal yang pertama ini masih cukup mudah ya. Kita akan naikin kualitas soalnya untuk soal yang kedua. Kita lanjut ke soal yang kedua. Kali ini bunyinya adalah Ferdian mengundang teman pria dan wanitanya ke pesta ulang tahunnya dengan jumlah yang sama. Semua teman undangannya datang ditambah dengan 5 teman pria lainnya. Hal ini menyebabkan perbandingan teman pria dan wanita menjadi 4:5. Nah, masih sama dengan soal yang pertama. Soal yang kedua ini juga meminta kita untuk memperbandingkan nilai P dan nilai Q-nya. Tapi kali ini nilai P-nya itu senilai dengan jumlah undangan. Tentunya yang dilakukan oleh si Ferdiannya. Dan nilai Q-nya itu senilai 40. Pilihan jawabannya juga sama aja, ABCD-nya. Nah, bagaimana nih mengerjakan soal yang kedua kali ini? Nah, kalau saya mengerjakan soal ini begini nih. Saya misalkan aja di awal itu si Ferdiannya mengundang sebanyak 3 teman pria. Kamu mau ganti jadi 4, 5, 6, bebas-bebas aja, nggak apa-apa ya.
Nah, lalu si 3 teman pria yang di awal diundang oleh si Ferdian ini, saya umpamakan dengan variabel X. Sebab katanya di awal soal, yang diundang teman pria dan wanitanya itu jumlahnya sama. Berarti saya juga harus memisalkan lagi dong, ada 3 teman wanita yang diundang oleh si Ferdiannya. Sebab jumlah yang sama katanya ya. Tapi kali ini 3 teman wanita ini saya variabelkan dengan Y. Berarti kita sudah bisa memastikan X nilainya senilai dengan Y. Nah lalu semua teman undangannya datang ditambah dengan 5 teman pria lainnya. Jadi ada penambahan 5 teman pria. Ketika sudah mendapat penambahan 5 teman pria, tentunya dong variabel si X ini berubah menjadi X tambah 5. Bisa sampai di sini ya, masih gampang ya. Next, ketika sudah mendapat penambahan 5 teman pria lainnya, rasio antara teman pria dan wanitanya itu jadi 4:5. Jadi berubah rasionya ya, yang harusnya 1:1. Karena sebelumnya dikatakan X sama dengan Y. Ketika sudah mendapat penambahan, berubah rasionya menjadi 4:5. Bisa sampai di sini ya. Nah, yang pertama tuh harus kita cari itu adalah berapa sih nilai P-nya. Nilai dari banyaknya jumlah undangan dari teman pria dan wanita di awal yang dilakukan oleh si Ferdiannya. Berarti nilai P-nya akan kita dapatkan dari penambahan X tambah Y dong. Bisa sampai di sini? Nah, kalau sudah kita mendapatkan P-nya itu dari X tambah Y dan X senilai dengan Y, maka mau cari nilai X, cari dulu nilai Y. Atau sebaliknya, mau cari nilai Y, ya cari aja nilai X-nya. Karena si X sama dengan nilai Y-nya. Bisa ya dipahami ya sampai di situ ya. Nah kalau saya nggak usah cari nilai Y-nya. Saya nggak mau cari nilai Y-nya. Saya cari aja dulu nilai X-nya. Dari mana nih saya bisa dapat nilai X-nya? Dari ketika teman di awal, teman pria jumlahnya itu di awal, saya bandingkan dengan jumlah teman pria ketika sudah dapat penambahan. Jadi kondisi awal teman pria saya bandingkan dengan kondisi terakhir teman prianya itu ketika sudah mendapat penambahan. Maka pasti menjadi seperti ini ya. X per X tambah 5 itu sama dengan 4/5. Bisa sampai di sini? Nah kalau bisa kita lakukan perkalian silang. Maka menjadi 5X sama dengan 4X tambah 20. Nah kalau sudah seperti ini ya gampang banget ya. Nilai X-nya sama dengan 20 dong pastinya. Nilai X senilai dengan Y. Maka kalau X 20 pasti Y-nya juga 20. Nah si P ini kan X tambah Y. Berarti nilai P-nya berapa? Ya 40 dong. Bisa sampai di sini? Kalau nilai P-nya kita sudah tahu adalah 40 dan nilai Q-nya juga 40, berarti nilai mereka kan sama ya, si P dan Q-nya. Maka jawabannya gampang banget. Jawabannya itu pilihan C ya. Nilai P sama dengan nilai Q. Gampang ya? Bisa diikutin ya. Oke, kalau sudah semakin mahir, kita akan lanjut ke soal yang terakhir, soal ketiga di video kali ini. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Katanya perbandingan karyawan pria dan wanita di PT X itu adalah 7:8. Berapakah banyaknya seluruh karyawan? Ingat ya, seluruh pria dan wanita di PT X itu yang mungkin. Nah di soal ini kita diberikan 4 buah pilihan. Pilihan pertama 60 orang, kedua 80 orang, ketiga 120 orang, dan yang keempat 160 orang. Mana di antara 4 pilihan ini yang benar? Kita akan jawab soal ini dengan jawaban A kalau pilihan 1, 2, 3 yang benar. Kita jawab dengan jawaban B kalau pilihan 1, 3 yang benar, dan seterusnya. Oke, gimana untuk menjawab soal yang terakhir ini? Caranya begini. Enaknya kita tulis ulang aja ya informasi dalam soal. Katanya rasio karyawan pria dan wanita itu adalah 7:8.
Berarti boleh dong saya buat bentuk yang sama menjadi seperti ini ya. Pria berbanding wanita itu sama dengan 8 berbanding 7 ya. Sebab ini adalah perbandingan yang berbalik nilai ya. Bisa sampai di sini ya. Nah, saya umpamakan aja pria dan wanita itu dengan sama-sama variabel X. Maka saya bisa dapetin si pria ini variabelnya adalah 7X dan si karyawan wanita variabelnya dengan 8X. Lalu katanya di soal seluruh karyawan. Berarti kita tambahin dong pria dan wanitanya. Nah, maka 7X tambah 8X itu kan hasilnya sama dengan 15X. Lalu kita buat aja misalnya ada 3 perumpamaan nilai X. Umpamakan nilai X yang pertama itu sama dengan 1. Berarti hasilnya seperti ini. 7 kali 1 tambah 8 kali 1 sama dengan 15 kali 1. Kita buat perumpamaan yang kedua, X-nya sama dengan 2. Hasilnya seperti ini. Kita buat perumpamaan yang ketiga ya, yang terakhir nih. X-nya sama dengan 3. Berarti hasilnya seperti ini ya. Nah, apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Coba lihat hasil dari penjumlahan dari perumpamaan yang kita buat nih. Ada 15 kali 1, ada 15 kali 2. Hasil-hasilnya ya yang kita perhatikan ada 15 kali 3. Berarti kan hasilnya adalah 15, 30, 45. Kesimpulannya apa dong? Kesimpulannya pasti hasilnya semua adalah bilangan kelipatan 15 dong pastinya. Bisa ya? Nah, kesimpulan selalu menghasilkan bilangan kelipatan 15 itu kita bawa ke pilihan jawabannya. Nah, di pilihan jawaban 1, 2, 3, 4-nya mana nih yang merupakan bilangan kelipatan 15? Sudah mudah ya. Yang kelipatan 15 itu yang mana? Yang pilihan 1 dan 3 dong pastinya ya. 60 dan 120. Maka kalau yang benar adalah pilihan 1 dan 3, berarti kunci jawaban untuk soal yang terakhir ini ada di kunci jawaban B ya. Bisa sampai di sini? Gampang ya. Jadi tetap semangat aja melakukan pembahasan-pembahasan dari banyak-banyak soal, banyak-banyak sumber supaya persiapan kita makin mateng ya. Oke, terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Di lain waktu pasti kami buat video-video yang terbaru lainnya. Tetap aja stay tune dengan lonceng notifikasinya dan subscribe di akun YouTube kami, Rumah Belajar Solusi. Nanya, 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 nanya.